itu saya jamin hernia itu ya, si Ibrahim itu ya. Makanya saya yakin itu, ya bukan saya yakin, tapi fakta sejarah. Ya bahwa Abraham memang tidak pernah pergi ke Mekah, saudara ya. Lawang dari Mesopotamia saja, dari Kasdim, dari Ur Kasdim pergi ke Kanaan saja, dia memerlukan waktu 20 tahun, saudara, perjalanannya. Nah ini mau ke Mekah mau 90 tahun, bolak-balik 2 kali, saudara. Kondor, saudara. Ya, kondor. Ya. Jadi apakah Abraham ini Ibrahim? Ya bukan. Apakah Isa ini Yesus? Ya bukan, saudara. Ya, Isa itu bukan Yesus, Abraham itu bukan Ibrahim. Sudah selesai. Ya, kalau Anda mau paksakan, disitulah penistaan agama kalian, bangsat orang-orang Islam. Seringkali, saudara ya, kita ini ada banyak sekali kendala-kendala di dalam agama, hubungan antar agama di seluruh dunia. Ya karena Islam ini berusaha mengklaim Islam, ya Zakir Naik bilang di dalam kitab agama Buddha ada nama Muhammad, di dalam agama Hindu ada nama Muhammad, di dalam Alkitab ada Muhammad. Akhirnya ribut. Makanya Islam sama agama apapun ribut, saudara. Oke, kita bersimpati dan menaruh duka yang dalam terhadap Aisyah yang ada di Indonesia, dan kita akan mengupayakan dengan sekuat tenaga supaya jangan ada lagi Aisyah, nasib-nasib Aisyah di Indonesia yang digagahi ulama brutal, saudara ya. Hari ini tema kita Isa versus Yesus, Ibrahim versus Abraham, Departemen Agama versus MUI, saudara ya. Serupa tapi tak sama. Dan sebelumnya saya kasih pengumuman terlebih dahulu, saudara, bahwa ini Warteg Hidayah Nabi ke-26, supaya umat Nabi ke-25 memperoleh hidayah Nabi ke-26. Dengan ini saya nyatakan sudah selesai. Dan kita akan banyak pemuritan di ruangan depan ya. Ya kemarin sudah saya kasih tahu korbannya kelingking saya bolong 1, saudara ya, tapi sudah sembuh. Karena kena bor kemarin. Karena ngelamun Aisyah, saudara ya. Dan kita masih ada ini, saudara ya. Wah, ini dia, saudara. Tantangan kepada para bidat dan para muslim. Ini adalah channel apologetik, ini bukan channel sosial politik, saudara ya. Cuman di dalam prosesnya kita melihat ada ketidakadilan. Ya, orang-orang Islam ini mereka bukan hanya menghujat iman Kristen, tetapi bahkan juga mereka melakukan tekanan-tekanan masif, saudara, represif, persekusi, ya. Makanya akhirnya channel ini terus ya melakukan suara kenabian bagi Indonesia, dan masalahnya gerejanya juga bodoh mau di framing, saudara, oleh orang-orang Islam ini. Makanya channel ini menjadi channel suara kenabian. Namun aslinya channel ini adalah channel apologetika. Ya, dan sampai sekarang memang, saudara, nggak ada seorang Islam pun yang berani masuk ke sini lagi, kapok mereka, ya. Mereka hanya berani ngomong, ya hanya berani ketemunya sama yang abal-abal kayak Luka Tambunan, Henry Tan. Mereka nggak berani lawan saya, saudara ya. Ya, berani sama yang begitu. Ya, orang Islam begitu, saudara ya. Orang Islam itu memang pecundang, ya. Orang Islam itu pecundang, cuman berani ngelawan orang-orang yang nggak mutu, yang nggak berkualitas. Begitu ketemu sama yang berkualitas, mereka nggak berani, saudara ya. Demikian juga para bidah, saudara ya, bidah Kristen juga begitu ya. Wah, gagah perkasa ya, anak Batak dibully, Mikana dibully, ya saya dirasani di belakang saya, saudara. Masuk sini nggak berani. Mereka berani masuk channel anak Batak, mereka berani masuk channelnya Mikana, tapi masuk channel saya nggak berani. Tapi mereka ngerasani saya terus, saudara ya. Kenapa? Ya itulah pecundang, saudara. Kenapa? Karena sudah biasa dipecundangin Islam, lalu mereka balas dendam, pecundanginya orang sendiri yang lebih lemah dari mereka, ya. Makanya ya kalian para bidah, saya undang kemari debat dengan saya,
Mau menang debat dengan saya kasih 10 juta rupiah, saudara ya. Oke, begitu pengumuman ya. Dan tadi di awal saya sudah kasih pengumuman dapur umum, diakonia kita ganti format menjadi dapur umum. Sementara kita mulai dengan 4 lokasi di Jakarta dan 1 lokasi di Surabaya. Tapi nanti kita akan menjadi 2 lokasi Surabaya dan 8 lokasi di Jakarta, saudara ya. Dan mungkin nanti bisa jadi 4 lokasi di Surabaya juga ya. Kita lihat bagaimana nanti situasinya dan kondisi keuangan yayasan. Dan kemarin dengan sukses Damar Kasih sudah bikin kopdar yang pertama ya, dihadiri 200 orang kurang lebih, saudara ya. Dan yang separuh adalah yang 100 itu adalah dari baptisan, saudara ya. Luar biasa, sukses Damar Kasih. Luar biasa channel ini ya, berbuah lebat, orang-orang yang aktif di dalamnya berbuah lebat, saudara ya. Jiwa-jiwa diakonia dan banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan asal Anda ikutin, saudara. Kalau saudara nggak ikutin, Anda nggak akan dipulihkan, percaya saya. Anda hanya buang waktu saja. Ya, tapi kalau Anda disiplin ikuti nasihat dari Nabi ke-26, Anda terus ya berjalan eh, bertumbuh bersama dengan channel ini, Anda akan diberkati. Ya, saya diberkati, Anda pun diberkati, semua pengurus diberkati, ya, dan Anda yang terlibat di dalamnya pun diberkati, saudara. Ya, jadi channel ini menjadi channel yang luar biasa. Nah, saudara, kita balik kembali kepada tema hari ini, saudara ya. Saya baca di orang-orang banyak kirim ke saya kalau Departemen Agama akan mengubah Isa menjadi Yesus, saudara. Wah, luar biasa, saudara ya. Isa, dulu Yesus dirubah jadi Isa, sekarang Isa dirubah jadi Yesus. Ya, kita belum tahu itu positif apa tidak atau negatif, tapi kita anggap positif saja. Artinya memang Isa itu bukan Yesus. Hari kematian Isa Al-Masih, loh, Isa Al-Masih itu tidak mati, yang mati itu Yesus Kristus. Hari kebangkitan Isa Al-Masih itu nggak pernah bangkit, yang bangkit itu Yesus Kristus. Jadi apakah Isa dengan Yesus sama? Ya beda, saudara. Ya, Yesus berbahasa Yunani dan Ibrani. Isa cuma bisa ngarap doang, ya kan? Cuma bisa aiu doang. Yesus bisa berbahasa Yunani, berbahasa Ibrani, bahkan berbahasa Latin, saudara. Sedangkan Isa cuma bahasa ngarap doang, ya. Jadi tahun ini mulai 2024 ya, nama-namanya dirubah, saudara ya. Dan kalau Isanya yang di dalam Quran itu lari terbirit-birit, kalau Yesus dihadapin, saudara ya, kematian itu ya. Jangan lupa nyawer engkoh Nabi Koboy. Luar biasa ini OPS Pecodomi. Kalau kamu nggak nyawer, ya kamu nge-like dong, di-like. Kalau nggak nge-like, ntar saya jadikan kremi di dalam silit loh, saudara ya. Wah, sekarang tensinya jadi tinggi ya, bukan kodok di dalam pantat, tetapi kremi di dalam silit, saudara ya. Terima kasih SPC Odongmi. Lanjut ya. Saudara, eh, lalu apa dampaknya dengan mengubah nama Isa jadi Yesus? Ya jelas berdampak, saudara. Ya, maka tidak akan ada lagi kebingungan. Ya Isa, Yesus ya Yesus. Isa sana yang di Al-Quran, Yesus yang ada di dalam Alkitab. Udah begitu saja, saudara. Simpel kan? Sebenarnya simpel sekali, ya kan? Nah, kalau skala yang berikutnya, saudara, maka Anda tidak bisa lagi menganggap Isa dengan Yesus, Yesus dengan Isa, atau Anda mencoba mencampur adukan Yesus dengan Isa, ya, melakukan satu sinkretisme perbandingan agama, perbandingan sejarah, nggak bisa, saudara. Karena Isa ya Isa, Yesus ya Yesus, ya. Mungkin yang diceritakan oleh Muhammad adalah Isa yang adalah suatu kisah yang berbeda, jelas, saudara. Dari tempat lahirnya, dari cara lahirnya, dari keanehan-keanehannya si Muhammad cerita, katanya waktu kecil udah bisa ngomong, bayi ceprot udah bisa ngomong. Nah, itu kan beda, saudara ya. Jadi lahirnya di bawah pohon lahirnya di bawah pohon cabe, di bawah pohon apa itu ya waktu itu ya, katanya Nabi Isa lahir di bawah, ya itulah pokoknya ya. Eh, kalau beda banget, saudara ya, jadi anggap saja beda ya. Sehingga
kita tidak usah membahas ya. Tinggal kita percaya sama Muhammad bahwa Maria itu saudaranya Harun, anak-anaknya Imran, ya kan? Atau ini anaknya Imran, saudara Maria, saudara Harun ini adalah Miriam, anaknya Amran, saudara. Ya, tergantung Anda mau percaya sejarah dalam Islam enggak? Sejarah yang ngawur, sejarah yang ya, jangan sampai nanti terjadi gara-gara kita mau bikin mau memberitakan Injil lalu dibilang penistaan agama lagi nanti. Ya, karena yang pertama kali mau niru-niru kan Muhammad, saudara. Ya kan, mengklaim bahwa dirinya adalah keturunan Ismail. Ya, apakah Abraham sama dengan Ibrahim, saudara? Kemarin di MUI melarang ini ya, ada film di YouTube, ada film ini namanya This Only Son ya, My Only Son. Ya, MUI melarang tayang film My Only Son. Mana ya? My Only Son. Ya, ini tulisannya My Only Son ya. His Only Son. Oh, His Only Son. MUI melarang His Only Son. Nah, ini ya. MUI kontroversial fatwa Fahri Hamzah usul. Loh, ini malah beda. Larangan ke wilayah Israel. MUI usul keluarkan fatwa larangan ke wilayah Israel. Lalu kenapa orang Palestina ke Israel? Kagak ngerti nih sama MUI ya, saudara. Lama-lama nih orang seakan kayak kentutnya dia sendiri ya. Is Only Son, mana ya? Sebentar, saya tadi baca ya, MUI ya, bukan MUI ya. Melarang film. Untuk stop ya, stop tayang. Mana nih? Oh, ini bukan MUI, saudara, DPR, saudara ya. Oh, DPR sih. Pimpinan Komisi 7 DPR minta penayangan film His Only Son dihentikan. Ini siapa sih, saudara? Aceh Hasan Syadzili, pimpinan Komisi 8 ya, DPR meminta penayangan film His Only Son dihentikan. Film itu berkisah soal Abraham. Menurut pimpinan komisi, oh sebentar, ini terlewat ya, terlompat. Ya, menurut pimpinan Komisi 8 DPR, cerita film itu tidak sesuai dengan cerita Nabi Ibrahim versi Islam. Beredarnya film His Only Son di Indonesia sebaiknya dihentikan atau ban. Narasi film ini penuh dengan kontroversi. Muatan film ini tidak seperti pemahaman selama ini tentang sejarah Nabi Ibrahim yang diyakini umat Islam di Indonesia pada umumnya. Ya, kata Wakil Ketua 8 Tubagus Aceh Hasan Syadzili dalam siaran pers ya. Sinopsis film His Only Son, kisah Abraham. Film His Only Son produksi Amerika Serikat dirilis 30 Agustus di bioskop Indonesia. Ya, film itu terinspirasi dari kisah Abraham dalam kitab Kristiani. Abraham diuji keimanannya oleh Tuhan lewat perintah yang disampaikan Tuhan via mimpi agar Abraham mempersembahkan putra tunggalnya Ishak. Menurut Aceh Hasan Syadzili, film itu bisa menyesatkan orang Islam sebab Islam meyakini Nabi Ibrahim punya dua anak, yakni Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ismail putra Ibrahim Siti Hajar tidak diakui dalam film ini.
Jika peredaran film ini hanya ditujukan pada kalangan terbatas seperti keyakinan agama tertentu, masih kami pahami. Tetapi jika film ini beredar luas, maka akan menimbulkan pemahaman sejarah yang menyesatkan menurut keyakinan agama Islam di Indonesia. Politikus Golkar, nasionalis ini saudara ya, partai nasionalis, menjelaskan Ismail merupakan sosok yang penting dalam Islam. Soalnya Ismail menurunkan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran Islam. Ini pada goblok-goblok ya saudara ya, karena Muhammad itu bukan keturunan Ismail, tapi keturunan Nabonidus saudara ya. Jika pemahaman seperti itu agama dalam film ini beredar luas, maka sesungguhnya sama dengan meniadakan keterikatan ajaran Islam dengan sejarah Nabi Ibrahim AS. Ya, maka Aceh minta film Hisolisan dilarang tayang di bioskop-bioskop negara ini, juga dilarang ditayangkan platform manapun. Kementerian Komunikasi, Kominfo juga harus turun tangan. Oleh karena itu saya minta kepada pihak terkait sebaiknya film ini ditarik peredaran dari bioskop di Indonesia, termasuk juga dari berbagai media penayangan bioskop Indonesia, ya termasuk Kominfo. Gila ya saudara ya. Saya nggak ngerti ya saudara ya. Sinopsis ya tanggal 11 September 2023 nanti akan tayang. Berarti kemarin ya saudara ya. Saya nggak tahu nih jadi ini apa enggak nih saudara ya. Ini Selasa hari ini dong ya. Ini hari ini ya 12 September ya. Apakah Muhammad keturunan Ibrahim? Bukan saudara ya. Muhammad itu keturunan Nabonidus ya. Raja Babel ya, ayah yang punya anak haram Belshazzar itu ya. Kemudian Nabonidus ini menggenosida seluruh keturunan Ismail ya, digenosida semua yang ada di daerah Mesopotamia Barat sampai ke Midian, lalu diganti dengan sukunya dia, Nabonidus. Makanya di situ kemudian muncul Nabuteon. Di situ ada yang namanya Abdul Adnan. Ya, Abdul Adnan ini adalah kakek ke-21-nya Muhammad, saudara. Nah, itulah Nabatean, ya Abdul Adnan, penyembah dewa bulan sabit, saudara. Ya, jadi apakah Ibrahim itu sama dengan Abraham? Ya bukan, saudara. Ya Ibrahimnya dalam Islam itu bukan Abraham, karena Abraham itu nggak pernah ke Mekah, saudara. Ibrahim itu ya mungkin sudah ke Mekah. Coba Anda bayangin kalau Abraham ke Mekah, saudara ya. Abraham usia 90 tahun ke Mekah naik onta 2 kali, saudara. Itu kondor, saudara ya, karena hernia itu naik onta. Itu bukan naik Harley Davidson loh, saudara. Itu dari Beersheba, dia pergi ke Mekah 2 kali, saudara. Abraham itu ya naik onta, saudara. Itu saya jamin hernia itu ya, si Ibrahim itu ya. Makanya saya yakin itu ya, bukan saya yakin tapi fakta sejarah ya, bahwa Abraham memang tidak pernah pergi ke Mekah, saudara ya. Lawang dari Mesopotamia saja, dari Kasdim, dari Ur Kasdim pergi ke Kanaan saja dia memerlukan waktu 20 tahun, saudara, perjalanannya. Nah ini mau ke Mekah umur 90 tahun, bolak-balik 2 kali, saudara. Kondor, saudara. Ya, kondor. Ya. Jadi apakah Abraham ini Ibrahim? Ya bukan. Apakah Isa ini Yesus? Ya bukan, saudara. Ya, Isa itu bukan Yesus, Abraham itu bukan Ibrahim. Sudah selesai. Ya, kalau Anda mau paksakan, disitulah penistaan agama kalian, bangsat orang-orang Islam. Ya kan? Kalian maksa-maksa, lalu ketika kita bahas balik katanya penistaan agama. Ya kan? Kalian paksa-paksa. Ya, ketika kita bahas balik, ya kan? Kalian ngomongnya penistaan agama, kan bangsat kalian ini orang Islam ini kan. Ya kan? Ya kan? Kemarin saya membahas hari Minggu ya tentang halakah ya, tentang apa yang dihalalkan oleh Allah jangan kau haramkan, saudara ya. Saya bikin video shortnya, saudara. Saya bikin video shortnya, saudara ya. Apa yang telah dihalalkan oleh Tuhan kita tidak boleh kau haramkan. Ya, ini adalah untuk membaptis orang non-Yahudi.
Ya, karena orang Yahudi tidak boleh masuk ke rumah orang non-Yahudi. Duduk semeja pun tidak boleh. Tetapi dalam Islam dipakai untuk menghalalkan babu, saudara. Tiduri babunya istrinya. Istrinya disuruh pergi, kamu dipanggil sama bapakmu. Kemudian diolah bebe babunya, begitu keluar keringetan, udah kucel semua, udah ngos-ngosan, wah langsung ngomong ya, apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan. Itu solusi bagi bapak-bapak. Jadi nanti bapak-bapak, kalau kamu lagi niduri pembantumu, ya berlakulah seperti saya jadi nabi, saudara ya. Nanti istrimu konangan kan, lalu Anda bersabda, apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh kau haramkan. Nah, itu saudara, itu solusi dalam Islam untuk perselingkuhan dalam rumah tangga. Apa yang telah dihalalkan oleh Tuhan. Ayatnya itu ada di dalam Kisah Rasul 10 ayat 15, apa yang dihalalkan oleh Allah, Theos, tidak boleh kau haramkan. Dalam Islam itu ada di At-Tarim ayat 1 dan 2, apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala jangan kau haramkan, semata-mata untuk kenikmatanmu. Ya saudara ya. Jadi kalau Rasul Petrus ayat ini aslinya adalah untuk menghalalkan supaya Cornelius boleh dibaptis karena dia bukan orang Yahudi. Dan Cornelius adalah orang non-Yahudi pertama yang dibaptis. Ya, menjadi pengikut Kristus, dihalalkan. Lalu si siapa? Muhammad adalah untuk menghalalkan babunya, saudara ya. Itu ceritanya begitu. Luar biasa, saudara ya. Lah mau gimana, saudara? Dari ayat yang sama, nah itu sekarang yang melakukan penistaan ayat siapa, saudara? Muhammad, saudara. Ya, kalau Petrus itu melakukannya untuk supaya mempertobatkan orang, kalau Muhammad, ya kan, ayat ini dipakai buat olahlah bebek, saudara ya. Gubrak-gubrak olahlah bebek jus-jus. Nah, kan bingung, saudara. Jadi siapa yang melakukan penistaan agama? Ya kan? Waduh, pusing, saudara ya. Bentar. Ya, jadi seringkali, saudara ya, kita ini ada banyak sekali kendala-kendala di dalam agama, hubungan antar agama di seluruh dunia. Ya karena Islam ini berusaha mengklaim Islam, ya Zakir Naik bilang di dalam kitab agama Buddha ada nama Muhammad, di dalam agama Hindu ada nama Muhammad, di dalam Alkitab ada Muhammad. Akhirnya ribut. Makanya Islam sama agama apapun ribut, saudara. Ya, ribut, saudara. Kenapa? Ya karena cawe-cawe murid-muridnya Muhammad dulu, para pengikutnya, ada orang Quraisy lagi nyembah patung, dihina-hina. Begitu diladenin, saudara, digarap, ampun-ampunan, saudara ya. Lakum dinukum waliyadin. Sama ya orang Islam, ya debat sama saya. Begitu kalah ngomongnya lakum dinukum waliyadin. Kan kurang ajar, saudara. Lah kamu yang singgung-singgung agama saya, begitu kita bahas, lakum dinukum waliyadin. Bangsat ini lakum dinukum gundul mupeang, saudara. Ya kan? Ngeri, saudara ya. Ya, playing victim ya, saudara ya, selalu begitu ya. Nanti kalau lagi saya ngomong begini, ngomongnya saya menista agama Islam. Lah terus yang dilakukan oleh Donditan Kainama, Moko Ginta Irena Andono ini apa, saudara? Yang saya ngomong ini kan semua real semua. Nggak ada yang Muhammad. Apa saya bohong Muhammad? Apakah penistaan agama? Ya, memang Muhammad usia 23, anak kecil diembat, babu diembat, mantu diembat. Kalau bukan cabul namanya apa, saudara? Kan cabul namanya. Ya kan? Ngomongnya penistaan agama. Lah yang dilakukan sama Donditan Kainama, sama si Irena Handono, dan lain-lain itu apa, saudara, kalau bukan penistaan agama? Sama saja kan? Ngomong Yesus menikah segala macam. Nah, lalu Yesus sama Isa, ya sama lah. Kalau Yesus sama Isa sama pertanyaannya, ya, mengapa kalian berkata bahwa Yesus itu menikah? Apakah Isa menikah? Apakah Isa itu menikah? Kalau kalian berkata bahwa Yesus itu menikah, sementara kalian itu berkata bahwa ya Isa itu Yesus, maksa, saudara. Nah, apakah Isa itu menikah? Kan
Anda kan goblok ini namanya kan, logika tololnya Kainama ini kan. Bisa membuktikan ya kan. Katanya Yesus sama dengan Isa, Yesus itu menikah. Nah, yang benar Al-Quran atau bagaimana nih? Anda lebih percaya sama siapa nih? Ya kan? Kemudian ada lagi, kalian percaya ya bahwa apa tadi ya katanya sudah banyak ya orang yang jadi Islam. Tapi kenapa yang saya sudah baptis ratusan orang Islam di sini? Kenapa, saudara? Di Indonesia, kenapa kita dari YouTube saya saja sudah hampir 100 orang yang dibaptis, saudara, orang Islam. Lalu kenapa ustadzmu gegeran? Kenapa ustadzmu kejang-kejang? Ngomongnya katanya banyak kristenisasi. Katanya kan banyak orang Kristen yang jadi Islam. Nah itu kan tadi kan, ujluk kan, masturbasi kan kalian ini kan. Bingung ya. Katanya Alkitab apa kitab sucinya Kristen cabul. Lah kenapa yang suka nyabulin umatnya itu adalah para ustadz, bukan para pendeta, saudara. Para santri, para ustadz itu kalau nyabulin santrinya mau ditangkap katanya kriminalisasi ulama. Kalau pendeta nyabuli mah langsung penjara, saudara. Kalau perlu penjara seumur hidup, saudara, pendeta cabul itu. Iya kan? Bukan kriminal, kalau perlu penjarakan, saudara. Siapa itu ya, mau romo yang cabul, pendeta yang cabul, penjarain, saudara, kalau perlu ya. Kan lucu ini kan. Nah inilah, saudara, inilah agama yang lemah syahwat, saudara. Islam adalah agama yang lemah syahwat, ya, yang berseru-seru katanya asap, asap Allah, asap Allah, asap Allah, tetapi Allahnya nggak bisa ngasap, lalu kalian yang nggak sabar, kalian yang mengasap akhirnya. Lalu ketika kalian diladeni balik, dijagani balik kayak saya nih ya, jabanin yo, dijabanin sama saya, asap oh, mana asapnya? Allahnya nggak sanggup, kalian orang Islamnya juga nggak sanggup mengasap saya. Kan hebat saya ini kan, betapa hebatnya saya Nabi ke-26 kan. Nggak ada yang bisa mengasap saya, Allahnya nggak sanggup, orang Islamnya pun nggak sanggup, saudara. Katanya asap, 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 asap kundul mumpayang, saudara. Ya, tak jabanin, ini kan tak jabanin beneran, saudara. Lalu Anda bisa apa? Nggak bisa apa-apa ngelawan saya, saudara. Apakah saya menjelek-jelekan Islam? Enggak. Saya lagi menyadarkan Anda supaya Anda jangan goblok. Ya kan, lalu Anda kejang-kejang kan. Lalu Anda kejang-kejang ini, ya kan. Langsung kejang-kejang nih, waduh. Ya kan? Mana nih? Memangnya tak ada pendeta yang cabul? Ada. Tetapi kalau Anda lihat pendeta cabul dengan ustadz cabul, beritanya lebih banyak ustadz cabul, saudara. 1 banding 100, saudara. Satu berita pendeta cabul, pasti ada lebih dari 100 ustadz yang cabul. Bahkan mungkin lebih dari 1000, saudara. Itu masalahnya. Ya kan? Mengapa, saudara, pemikirannya cabul? Ya karena diiming-imingnya surganya sperma sahwat itu. Dan ketika masih hidup, ya, blunder, saudara. Ya, makanya diiming-imingnya sama syahwat itu, sama seks, pesta seks. Nah, akibatnya karena diiming-imingnya pesta seks, akibatnya apa, saudara? Akibatnya maka hidupnya pun penuh dengan itu, syahwat itu tadi, saudara ya. Hidupnya pun kacau, ya. Nah, ini, ya kan? Betul, Pak Paul. Ya betul lah, saya masa ngomong pernah salah sih, enggak bisa. Saya ngomong selalu betul, Nabi ke-26 ya.